Selamat datang di video ini. Ayo belajar pemrograman React.js bareng gua di seri video ini yang bakal gua bikin playlistnya. Di playlist ini judulnya itu adalah Road to Vibe Coding belajar pemrograman React.js. Jadi kita bakal belajar pemrograman React.js tanpa AI terlebih dahulu. Jadi kita akan belajar fundamentalnya terlebih dahulu, dasarnya terlebih dahulu. Dan nanti di tahap akhir kita bakal memanfaatkan AI dalam latihan proyek. Seperti yang barusan gue bilang, kita akan memanfaatkannya itu nanti dan akan belajar manual terlebih dahulu. Ini dilakukan adalah untuk yang pertama menghindari ilusi kompetensi. Jadi agar kita tidak mengalami ilusi kompetensi, jadi misalnya kita kalau memanfaatkannya itu lebih awal, di awal-awal, tanpa belajar mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu, dasar pemrograman terlebih dahulu, bisa-bisa kita mengalami ilusi kompetensi. Jadi kita bisa menganggap bahwa kita itu bisa, padahal yang bisa itu adalah sebenarnya AI-nya, bukan kita yang jago dalam ngodingnya. Misalnya ketika ada error logika yang kompleks, bisa-bisa kita menjadi panik dalam menghadapi error tersebut karena belum memahami struktur dasar dari kode yang kita klaim merupakan kode milik kita. Kemudian yang kedua adalah untuk membangun muscle memory. Nah, dengan belajar manual terlebih dahulu, kita bisa kita bisa melatih otak kita untuk memahami struktur kodenya di otak kita, memahami polanya. Kemudian kita juga bisa melatih otak kita untuk mengingat kode-kode yang kita perlukan, sehingga kita bisa menjadi lebih terbiasa dalam mengetik kode secara manual. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi kode reviewer yang kompeten. Nah, gimana caranya kita bisa membangun sebuah aplikasi yang bagus dan efisien kalau kita sendiri tidak mengetahui gimana caranya membangun aplikasi yang bagus dan efisien. Nah, karena itu kita perlu belajar mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa menjadi code reviewer atau yang memantau kode, karena kan nanti yang ngoding itu adalah AI di latihan proyek, yang ngoding itu AI, dan kita bisa menjadi kode reviewer yang kompeten. Kita menjadi kode reviewer yang mereview atau yang meninjau kode yang dihasilkan olai AI dengan lebih kritis. Jadi enggak langsung terima aja, jadi kita pahami terlebih dahulu gitu. Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu nih mengenai front end dan back end. Kalian pelajari terlebih dahulu mengenai perbedaannya ini. Tapi di sini kita jelasin secara sederhana ya. Front end dan back end ini merupakan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan aplikasi. Jadi ada tanggung jawabnya itu untuk front end dan ada back end. Nah, kalau untuk front end ini hanya untuk tampilannya aja. Ini yang dilihat dan digunakan oleh pengguna. Ini cuma tampilannya doang untuk front end. Nah, sedangkan ada juga dalam pembangunan aplikasi itu adalah back end. Nah, si back end ini tanggung jawabnya adalah untuk mengatur logika dari aplikasi serta untuk penyimpanan datanya, mengatur penyimpanan datanya. Nah, itu. Jadi di sini ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara front end dan back end. Kita juga perlu memahami mengenai library sebelum kita belajar mengenai React.js. Jadi library ini merupakan kumpulan kode untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Dan si kode ini merupakan kode yang sudah dibikin oleh orang lain dan bisa kita gunakan dalam proyek kita. Dan umumnya library ini berukuran kecil, contohnya untuk React.js itu ukuran dasarnya sekitar 150 KB. Nah, barulah kita masuk ke pengertian React.js. Jadi React.js ini merupakan library JavaScript untuk membangun tampilan web yang dinamis dan interaktif. Nah, barusan disebutkan bahwa React.js itu untuk membangun tampilan web yang interaktif dan dinamis ya. Jadi maksud dari tampilan web yang interaktif itu
si webnya itu langsung bereaksi ketika kita melakukan aksi, ketika pengguna melakukan aksi. Contohnya misalnya ketika klik sebuah tombol, maka tampilan webnya itu langsung berubah seketika. Atau misalnya ketika melakukan sebuah pencarian, maka hasilnya itu langsung muncul tanpa perlu reload halaman. Ada juga maksud dari web yang dinamis, menghasilkan web yang dinamis dengan menggunakan React.js. Jadi dengan menggunakan React.js, tampilan si webnya itu bisa berubah secara parsial. Jadi berubahnya itu sebagian saja, jadi hanya sesuatu yang diperbarui saja yang berubah tanpa merefresh seluruh halaman. Contohnya misalnya kita mengubah foto profil nih, nah hanya bagian yang foto profil aja yang akan berubah, bagian-bagian yang lain misalnya nama, username, atau bagian yang lain itu tidak akan berubah. Misalnya ada menu navigasi ataupun menu sidebar, itu juga tidak akan berubah, dan hanya berubah itu hanya foto profil aja. Tuh. Jadi si React.js ini jelaslah fungsinya itu adalah hanya untuk membangun tampilan aplikasinya aja, bukan untuk membangun logikanya. Jadi ya untuk membangun webnya itu hanya di tampilan aja si fungsi dari React.js ini. Oke, cukup dulu video perkenalan ini.